Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gianti, NIM 19110032, Prodi S1 Farmasi A semester 2, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kelarutan. Mari kita simak videonya. Saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Pengertian kelarutan adalah jumlah zat yang terlarut pada waktu berada dalam keseimbangan dengan bagian yang padat pada suhu tertentu. Larutan jenuh yaitu larutan yang berada dalam keseimbangan antara zat terlarut dengan yang larut. Sedangkan larutan adalah suatu campuran homogen antara dua zat. Biasanya yang dimaksud di sini adalah zat padat, minyak larut dalam air. Beberapa istilah yang perlu diketahui adalah sangat mudah larut, mudah larut, larut agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Mekanisme kelarutan. Kelarutan terjadi dalam 3 tahapan, yaitu 1. Molekul solut atau obat dihilangkan dari kristalnya. 2. Terbentuknya rongga di dalam molekul pelarut. 3. Molekul solut masuk ke dalam rongga tersebut. Interaksi solpen-solut. Pelarut polar kelarutan obat. 1. Polaritas pelarut atau solpen terhadap momen dipol. 2. Kemampuan solut membentuk ikatan hidrogen. 3. Nitrobenzena mempunyai momen dipol 4, 2 kali 10 min 18 SU cm, sedangkan penol 1,7 dikali 10 min 18 SU cm. Namun pada 200 derajat Celcius, kelarutan nitrobenzena 0,0155 mol per kilogram, sedangkan penol 0,95 mol per kilogram. Mekanisme solpen polar yaitu 1. Solpen polar dengan tetapan dielektrik yang tinggi menurunkan gaya atraks antara ion bermuatan berlawanan dalam kristal mis NaCl. 2. Solpen polar memutuskan ikatan kovalen elektrolit kuat dengan reaksi asam basa. Terjadinya ionisasi HCl dengan air. HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. 3. Solpen polar mampu mensolvat molekul dan ion melalui gaya interaksi dipol, khususnya pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan zat. Solpen nonpolar. 1. Melarutkan solut nonpolar dengan tekanan internal yang sama melalui interaksi dipol induksi. 2. Molekul solut berada dalam larutan oleh gaya lemah van der Waals-Landen. 3. Minyak dan lemak larut dalam karbon tetraklorida, benzena, dan minyak mineral. Basa alkaloid dan asam lemak larut pula dalam solpen nonpolar. Solpen semipolar. 1. Keton dan alkohol dapat menginduksi derajat polaritas dalam molekul solpen nonpolar. Karena itu benzena
yang mudah terpolarisasi menjadi larut dalam alkohol. 2. Senyawa semipolar dapat berlaku sebagai solvent perantara, intermediate solvent, untuk bercampurnya cairan polar dan nonpolar. 3. Aseton meningkatkan kelarutan eter dalam air. Propilenglikol menambah kelarutan campuran air dengan minyak permen dan air dengan benzil benzoat. Kelarutan zat padat dalam cair. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh 1. Temperatur. 2. Penambahan zat terlarut lain. 3. Polaritas pelarut. 4. Konstanta dielektrik pelarut. 5. pH larutan. 6. Ukuran partikel. 7. Ukuran molekul. Dan 8. Polimorfisme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi adalah pengaruh sifat kelarutan bahan obat terhadap distribusi, menunjukkan antara lain bahwa senyawa yang larut baik dalam bentuk lemak terkonsentrasi dalam jaringan yang mengandung banyak lemak, sedangkan sebaliknya zat hidrofil hampir tidak diambil oleh jaringan lemak. Karena itu ditentukan terutama dalam ekstrasel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat. 1. Pengaruh temperatur. Temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat, terutama kelarutan garam dalam air, sedangkan kelarutan nonpolar hanya sedikit sekali dipengaruhi oleh temperatur. Reaksi eksoterm dan endoterm. Sebagian besar garam memiliki kelarutan yang besar dalam air panas. Beberapa garam memiliki panas pelarutan negatif dan kelarutannya akan menurun dengan meningkatnya temperatur. 2. Pengaruh pH. Kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Untuk senyawa yang terionisasi atau elektrolit, seperti asam karboksilat, kelarutan merupakan fungsi dari pH. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah, dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum. X. Asam salisilat, atropin sulfat, tetrakain HCl, sulfonamida, phenobarbital Na. 3. Pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Kelarutan suatu zat akan naik dengan berkurangnya ukuran partikel suatu zat. Konfigurasi molekul dan bentuk susunan kristal juga berpengaruh terhadap kelarutan zat. Partikel yang bentuknya tidak simetris lebih mudah larut dibandingkan dengan partikel yang bentuknya simetris. 4. Pengaruh konstanta dielektrik. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar mempunyai konstanta dielektrik yang tinggi, dapat melarutkan zat-zat nonpolar sukar larut di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, besaran tetapan dielektrik ini menurut Mohr dapat diatur dengan penambahan pelarut lain. Interaksi pelarut zat terlarut. 1. Pelarut polar. 2. Mekanisme pelarutan. 3. Pelarut nonpolar. 4. Pelarut semipolar. Adapun kesimpulan dari video ini,
Dari pembahasan video tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap proses pelarutan suatu zat padat dan cair di dalam zat cair. Semakin tinggi suatu zat cair, maka semakin cepat proses pelarutan suatu zat padat dan cair, sehingga semakin sedikit atau bahkan tidak ada endapan yang tersisa. Dan sebaliknya, pada pelarutan gas di dalam zat cair, semakin tinggi suhu suatu zat cair, maka proses kelarutan gas akan semakin lambat karena gas menguap serta meninggalkan pelarut. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.